Kalau kalian mau paham bagaimana geopolitik itu bekerja, coba kalian pelajari hubungan antara Hitler dan Stalin. Hubungan antara Adolf Hitler dan Joseph Stalin memperlihatkan bahwa betapa kompleksnya politik dan ideologi Eropa pada abad ke-20, terutama pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Keduanya adalah pemimpin diktator, kedua-duanya juga sama kejamnya, tapi mereka mempunyai perbedaan ideologi yang sangat-sangat jauh. Hitler dengan ideologi fasisme yang rasis dan ekspansionis, sedangkan Stalin dengan komunisme Soviet yang didasarkan pada konsep perjuangan kelas. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Justru Hitler dan Stalin di tahun 1939 di masa-masa awal Perang Dunia Kedua terlihat sangat mesra. Pada tanggal 23 Agustus 1939, hanya beberapa saat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman dan Soviet sepakat untuk menandatangani sebuah fakta non-agresi yang kemudian disebut sebagai Fakta Molotov-Ribbentrop. Ini adalah perjanjian non-agresi yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jerman Joachim von Ribbentrop dan Menteri Luar Negeri Uni Soviet yang bernama Vyacheslav Molotov atas nama Hitler dan Stalin. Inti dari perjanjian ini adalah kedua negara bersepakat untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian ini termasuk protokol rahasia yang membagi wilayah-wilayah Eropa Timur menjadi wilayah Jerman dan Soviet. Secara khusus, Polandia dibagi dua. Jerman menguasai bagian barat dan Soviet menguasai bagian timur, ditambah dengan Estonia, Latvia, Lituania, dan Bessarabia atau yang sekarang menjadi bagian dari Moldova. Dengan fakta ini, Hitler ingin menghindari skenario di mana Jerman harus bertarung di dua front sekaligus, menghadapi Soviet di timur dan Inggris serta Perancis di barat. Selama Perang Dunia Pertama, Jerman telah kalah sebagian besar karena perang di dua front, dan Hitler ingin memastikan bahwa hal ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, Fakta Molotov-Ribbentrop memberinya ruang untuk memusatkan semua upaya militernya dalam menginvasi Polandia, Prancis, serta Inggris tanpa khawatir tentang serangan Soviet dari timur. Hitler juga berharap bahwa dengan menandatangani fakta ini, ia bisa mengejutkan dan membingungkan Inggris dan Prancis, yang saat itu memang sedang mencari dukungan Soviet dalam membendung Jerman. Ketika Hitler berhasil mengamankan perjanjian dengan Stalin, ini menghancurkan harapan Inggris dan Prancis untuk membangun front anti-Jerman yang lebih luas dan membuat mereka lebih terisolasi dalam upaya menghentikan ekspansi Jerman di Eropa. Di satu sisi, dengan adanya Fakta Molotov-Ribbentrop, Stalin memperoleh jeda waktu untuk mengkonsolidasikan militernya dan mengembangkan industri senjata Soviet, termasuk tank, pesawat, dan persenjataan lainnya yang diproduksi di wilayah timur, jauh dari perbatasan barat Soviet.
Stalin terus melakukan program modernisasi militer yang ambisius, termasuk meningkatkan jumlah tank dan pesawat yang akan siap digunakan pada pertengahan 1940-an. Produksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa Stalin bersiap menghadapi ancaman eksternal. Jerman dan Soviet kemudian bekerja sama menginvasi Polandia. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia dari barat dan pada 17 September, Soviet menyerang Polandia dari timur. Setelah jatuh, Polandia kemudian dibagi dua dengan perbatasan sepanjang garis sungai Nero, Vistula, dan San. Bagian barat dikuasai Jerman, bagian timur dikuasai oleh Soviet. Jerman dan Soviet juga bekerja sama dalam memastikan bahwa wilayah yang dikuasai diintegrasikan ke dalam sistem masing-masing. Kedua pihak melakukan pertemuan militer dan administratif untuk mengatur pembagian kota-kota, jalur transportasi, dan sumber daya di Polandia. Pihak Soviet juga mengirimkan kembali tawanan-tawanan Jerman yang melarikan diri ke wilayah pendudukan Soviet. Dalam wilayah masing-masing di Polandia, Jerman dan Soviet bekerja sama dalam pengawasan dan penindasan terhadap kelompok-kelompok perlawanan. Gestapo Jerman dan NKVD Soviet berkolaborasi dan berbagi informasi untuk menekan gerakan perlawanan yang mungkin mengganggu kontrol mereka di wilayah yang diduduki. Bahkan ada kasus di mana Gestapo dan NKVD bertukar daftar individu yang dianggap berbahaya untuk ditangkap atau dihilangkan di wilayah masing-masing. Salah satu bentuk kerjasama Jerman-Soviet yang lain adalah pertukaran sumber daya. Soviet mengirimkan minyak dalam jumlah besar yang sangat penting bagi mesin perang Jerman. Tidak hanya minyak, Soviet juga mengirimkan logam yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata, kendaraan, dan peralatan militer. Soviet juga mengirimkan gandum dan bahan pangan lain untuk mendukung Jerman di tengah blokade ekonomi oleh sekutu, juga karet dan kapas untuk pembuatan ban kendaraan dan bahan tekstil militer. Pelatihan militer dari Jerman untuk Soviet. Jerman membantu melatih beberapa perwira militer Soviet dan memasok teknologi yang kemudian diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Soviet. Kemesraan Jerman-Soviet berlanjut di meja diplomasi. Pada masa awal-awal fakta ini, Jerman dan Soviet mendukung satu sama lain di arena internasional. Kedua negara berusaha membujuk beberapa negara netral untuk tetap netral atau tidak berubah memihak pada sekutu. Soviet juga memainkan peranan dalam melemahkan pengaruh Inggris dan Perancis di Eropa dengan memberi dukungan diplomatik terhadap beberapa kebijakan Jerman. Sementara Jerman membalasnya dengan tutup mata atas perbuatan Soviet yang melakukan ekspansi di Baltik dan Finlandia. Namun, hubungan mesra Jerman dan Soviet ini sangat rapuh karena kedua pihak sebenarnya tidak saling mempercayai satu sama lain. Kenapa? Itu dia jawabannya. Kenapa aliansi Jerman-Soviet ini sangat rapuh? Karena sebenarnya ideologi fasisme dan komunisme itu saling bermusuhan. Fasisme, terutama dalam bentuk yang dianut oleh Hitler, menekankan pentingnya nasionalisme ekstrim, rasisme, dan supremasi negara yang kuat. Fasisme menolak gagasan tentang kesetaraan kelas yang menjadi inti dari komunisme, dan sebaliknya, fasisme mengagungkan hierarki sosial yang berdasarkan ras dan identitas nasional.
Komunisme sebagaimana yang dirumuskan oleh Karl Marx dan ditetapkan oleh Lenin dan Stalin di Soviet menekankan penghapusan kelas dan berjuang untuk menciptakan masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atau stratifikasi ekonomi. Dalam pandangan kaum komunis, fasisme dianggap sebagai bentuk kapitalisme monopoli yang bertransformasi menjadi kediktatoran militer untuk melindungi kepentingan kelas penguasa. Meski Hitler sendiri bukan kapitalis, fasisme secara keseluruhan tetap berfungsi untuk menekan gerakan pekerja dan revolusi kelas pekerja, sehingga kaum komunis melihatnya sebagai musuh yang sama berbahayanya dengan kapitalisme. Ideologi Nazi mencakup konsep Lebensraum atau ruang hidup yang merujuk pada rencana Hitler untuk menguasai Eropa Timur sebagai wilayah yang dikhususkan bagi bangsa Jerman. Rencana Lebensraum ini juga menargetkan wilayah Soviet dan Hitler merencanakan untuk menaklukkan Soviet, kemudian membantai penduduk Slavia yang tinggal di sana. Hal ini tidak hanya ancaman ideologis bagi Soviet, tapi ini adalah ancaman eksistensial bagi kedaulatan dan keselamatan rakyat Soviet. Ideologi fasis Nazi ini membuat Stalin semakin waspada dan bertekad untuk bersiap-siap menghadapi Jerman. Memang, secara prinsip, komunisme memiliki cita-cita global untuk menggantikan semua sistem yang ada dengan pemerintahan komunis. Namun dalam prakteknya, pemimpin komunis seperti Stalin harus mampu beradaptasi dengan situasi dan bersikap pragmatis. Stalin memahami untuk memperkuat posisi Soviet, ia perlu mengelola aliansi dan permusuhan sesuai dengan kepentingan geopolitik Soviet. Stalin memang menyadari bahwa pengkhianatan dari Hitler adalah kemungkinan yang nyata dan pasti akan terjadi. Sebagai seorang pemimpin yang sangat mudah curiga dan berpengalaman dalam politik internasional, Stalin memahami bahwa fakta Molotov-Ribbentrop hanya bersifat sementara dan sangat rentan untuk dilanggar. Namun, Stalin yakin bahwa invasi dari Jerman tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ini akan memberinya waktu yang cukup untuk memperkuat angkatan bersenjata dan industri militer Soviet. Soviet memang butuh waktu untuk memperkuat diri, terutama setelah adanya pembersihan besar atau Great Purge pada 1937 hingga 1938, di mana ribuan perwira militer Soviet yang berpengalaman dipecat, dipenjara, atau dieksekusi. Dampak pembersihan ini membuat militer Soviet tidak terlatih secara optimal, sehingga butuh waktu dan restrukturisasi agar bisa kembali tangguh. Dengan adanya fakta Molotov-Ribbentrop, Stalin memperoleh jeda waktu untuk mengkonsolidasikan militernya dan mengembangkan industri senjata Soviet. Stalin berharap konflik besar dengan Jerman bisa ditunda hingga 1942 atau 1943. Di tahun tersebut, Soviet diperkirakan sudah siap secara militer dan logistik. Beberapa perwira militer Soviet pernah menyarankan Stalin untuk Stalin melihat fakta Molotov-Ribbentrop ini sebagai taktik pragmatis untuk mengamankan perbatasan Barat Uni Soviet dari serangan mendadak. Dengan fakta tersebut, Stalin berharap dapat memanfaatkan Jerman untuk memperlemah Inggris dan Prancis terlebih dahulu, sehingga Jerman tidak akan tergoda untuk membuka front baru melawan Soviet sebelum selesai berurusan dengan Sekutu Barat. Stalin percaya bahwa Hitler tidak akan membuka front kedua terlalu cepat sebelum mampu menaklukkan Inggris. Stalin juga mengira bahwa Hitler masih membutuhkan bahan mentah, minyak, dan biji besi dari Uni Soviet untuk menopang mesin perangnya.
Stalin berharap bahwa ketergantungan ini akan mendorong Hitler untuk menunda niatnya menyerang Soviet, setidaknya sampai Soviet benar-benar siap dan konflik Jerman dengan Inggris selesai. Stalin menganalisis bahwa penaklukan Soviet bukanlah tujuan strategis yang urgent bagi Jerman, apalagi karena Soviet begitu luas dengan cuaca serta medan yang sulit, pasti akan menjadi penghalang besar bagi pasukan Nazi. Menurut Stalin, Hitler ragu untuk menyerang langsung Soviet karena risiko logistik dan ketahanan Soviet yang sulit diukur. Stalin juga memperkirakan bahwa Jerman akan terjebak dalam konflik panjang dengan Inggris dan mungkin juga dengan Amerika Serikat. Front Barat akan menyita sebagian besar sumber daya Jerman dan mencegah Hitler membuka front tambahan. Jika Jerman terjebak di Barat, ini akan memberi Stalin keuntungan strategis di Timur yang dapat dimanfaatkannya untuk melancarkan serangan jika dia merasa yakin dengan persiapan Soviet. Stalin memang mempertimbangkan secara serius kemungkinan untuk mengkhianati Hitler terlebih dahulu pada suatu saat. Namun, dia tampaknya tidak ingin membuka konflik dengan Nazi Jerman sebelum Soviet sepenuhnya siap, baik secara militer maupun secara industri. Ternyata, semua prediksi Stalin salah besar. Sejarah mencatat, Hitler akhirnya mengkhianati Fakta Molotov-Ribbentrop. Pada 22 Juni 1941, Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa. Ini adalah invasi besar-besaran Jerman terhadap Uni Soviet. Hitler optimis mengalahkan Soviet, persis seperti yang dilakukan Jerman di Eropa Barat. Hitler meremehkan kekuatan militer Soviet dan melihat Soviet sebagai raksasa berkaki tanah liat, sebuah negara besar namun lemah secara struktural. Hitler yakin bahwa pembersihan besar pada militer Soviet telah melemahkan komando militer Soviet. Dalam operasi Barbarossa ini, Hitler membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dengan masing-masing memiliki sasaran strategis. Grup Angkatan Darat Utara ditugaskan menyerang wilayah Baltik dan menuju Leningrad atau yang sekarang disebut Saint Petersburg, salah satu kota paling penting di Soviet secara ekonomi dan simbolis. Grup Angkatan Darat Tengah ditugaskan menyerang langsung ke arah Moskow, ibu kota Soviet yang dianggap sebagai pusat komando politik dan administrasi negara. Hitler beranggapan bahwa merebut Moskow akan melemahkan moral Soviet secara signifikan. Grup Angkatan Darat Selatan ditugaskan menuju Ukraina dan wilayah kaya sumber daya lainnya, terutama minyak di wilayah Kaukasus. Ukraina adalah wilayah yang sangat penting bagi Hitler karena hasil pertanian dan sumber daya lainnya yang berlimpah di sana. Hitler juga berpikir bahwa rakyat Soviet akan menyambut tentara Jerman sebagai pembebas yang menyelamatkan mereka dari kekuasaan Stalin. Dia meremehkan loyalitas dan nasionalisme Soviet dan berpikir bahwa kebencian terhadap rezim Stalin akan menciptakan perlawanan internal yang signifikan. Harapannya, saat Jerman maju ke wilayah Soviet, penduduk di wilayah-wilayah tersebut akan memberontak melawan Soviet, setidaknya tidak melawan Jerman dengan perlawanan yang berarti.
Namun ternyata ini salah besar. Meski Stalin memang tidak disukai oleh sebagian rakyatnya, invasi Jerman justru membangkitkan rasa patriotisme dan dorongan kuat untuk mempertahankan negara mereka. Sebagian besar rakyat Soviet tidak melihat Jerman sebagai pembebas setelah melihat kekejaman Jerman terhadap warga sipil di negara-negara yang dikalahkannya. Hitler memang tidak hanya berniat mengalahkan Soviet secara militer, tetapi juga ingin melaksanakan rencana yang lebih besar yang disebut sebagai General Plan Ost atau Rencana Timur. Dalam rencana ini, Hitler membayangkan penghancuran total negara Soviet dan deportasi atau pembunuhan sebagian besar penduduk Slavia di wilayah tersebut. Dia berencana mengganti penduduk asli ruang hidup atau Lebensraum yang baru untuk bangsa Jerman. General Plan Ost ini termasuk deportasi besar-besaran rakyat Soviet ke Siberia, dan bagi mereka yang tersisa akan dijadikan tenaga kerja budak bagi Jerman. Rencana ini menunjukkan bagi Hitler invasi ini bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga penghapusan peradaban yang ada di Soviet dan penciptaan tatanan baru yang sesuai dengan ideologi fasis Nazi. Ketika operasi Barbarossa baru diluncurkan, Stalin terkejut dan tampak terguncang. Menurut beberapa saksi sejarah, Stalin sempat kehilangan kepercayaan dirinya dan tampak terpukul. Shock ini juga disebabkan oleh skala serangan yang sangat besar dan koordinasi sempurna dari pihak Jerman yang dengan cepat menghancurkan banyak fasilitas militer Soviet dan menguasai wilayah perbatasan. Stalin menganggap bahwa Hitler meskipun ambisius dan agresif tidak akan melanggar fakta Molotov-Ribbentrop begitu cepat. Dia yakin Hitler tidak akan mengambil risiko membuka front kedua, sementara Inggris masih mampu berperang melawan Jerman di barat. Sebelum invasi ini, Stalin menerima berbagai laporan intelijen dari dalam dan luar negeri yang memperingatkan Soviet akan rencana serangan Jerman, namun Stalin tidak percaya. Peringatan ini dianggap sebagai upaya Inggris untuk memprovokasi Soviet agar menyerang Jerman terlebih dahulu. Oleh karena itu, Stalin tidak memerintahkan mobilisasi penuh dan tidak melakukan tindakan preventif yang sebenarnya mungkin bisa memperlambat laju invasi Jerman. Meski sempat mengalami keterkejutan dan kebingungan selama beberapa hari, Stalin akhirnya tersadar dan mulai mengambil alih komando dengan mengadakan rapat darurat dengan Politbiro serta para perwira tinggi militer Soviet. Ia menginstruksikan mobilisasi penuh untuk melawan serangan Jerman, termasuk menerapkan kebijakan Scorched Earth atau bumi hangus, yaitu perintah untuk menghancurkan apapun yang dapat dimanfaatkan oleh pasukan Jerman. Rakyat diminta untuk menghancurkan infrastruktur, makanan, dan sumber daya penting lainnya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Pada 3 Juli 1941, Stalin menyampaikan pidato radio pertama yang terkenal ke seluruh rakyat Soviet. Dalam pidato ini, Stalin menyebut perang ini sebagai perang patriotik besar dan memanggil rakyatnya untuk bertempur demi mempertahankan tanah air mereka. Ia menggunakan retorika yang sangat patriotik, memanggil warga sipil untuk bergabung dalam perang melawan fasisme Jerman dan menyebut mereka sebagai penjajah kejam yang akan menghancurkan Soviet. Pidato ini sangat penting dalam membangkitkan semangat patriotisme dan resistensi rakyat Soviet yang kemudian berpartisipasi secara besar-besaran dalam upaya perlawanan. Stalin segera menyusun kembali komando tertinggi militer dan membuat perubahan besar dalam struktur kepemimpinan.
dia mengangkat Jenderal Georgi Zhukov, seorang komandan yang dikenal tegas dan berpengalaman untuk memimpin sejumlah operasi penting. Stalin juga mengambil alih peran sebagai komandan tertinggi pasukan Soviet dan membentuk Komando Tertinggi atau Stavka, sebuah badan militer khusus untuk mengkoordinasikan semua operasi pertempuran. Langkah ini penting karena memungkinkan pergerakan yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam pertahanan dan serangan balik di seluruh front. Pihak sekutu, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, segera menyadari bahwa situasi ini dapat mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua, Inggris menganggap Soviet sebagai negara komunis yang berpotensi sebagai ancaman jangka panjang bagi Eropa Barat. Namun, begitu Jerman menyerang Soviet, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill langsung mengubah sikapnya. Meskipun dia adalah anti-komunis yang radikal, Churchill memahami bahwa Soviet sekarang memiliki posisi yang sama, yaitu sama-sama menjadi musuh Nazi Jerman. Churchill menyatakan dukungan penuh untuk Soviet dan dia bersedia bekerja sama dengan siapapun yang melawan Hitler. Saat Jerman menginvasi Soviet, Amerika Serikat masih belum terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun demikian, Presiden Franklin Roosevelt melakukan kebijakan Lend-Lease yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan militer kepada Inggris dan negara-negara yang menghadapi ancaman dari Jerman. Dan ini termasuk Soviet, meskipun banyak orang di Amerika Serikat yang tidak suka komunisme. Roosevelt memahami bahwa Soviet yang berperang melawan Jerman akan sangat menguntungkan bagi sekutu Barat. Bantuan Lend-Lease kepada Soviet ini termasuk pengiriman peralatan, makanan, kendaraan, senjata, dan barang-barang lain yang membantu memperkuat militer Soviet. Seiring berlangsungnya perang, Soviet meminta sekutu Barat untuk segera membuka front di Eropa Barat. Tujuannya jelas, meringankan tekanan Jerman ke Soviet di front timur. Dengan adanya front baru di Barat, memaksa Jerman mengalihkan sebagian pasukannya dari Soviet. Pada awalnya, sekutu enggan melancarkan invasi besar-besaran di Eropa Barat karena ada kendala logistik dan militer. Tetapi akhirnya negara-negara sekutu sepakat untuk meluncurkan operasi Overlord, yaitu invasi Normandia pada 1944. Tampaknya Hitler harus kecewa dengan hasil dari operasi Barbarossa. Operasi invasi besar-besaran ini gagal total. Bagaimana bisa? Grup Angkatan Darat Tengah yang bertugas merebut Moskow gagal total dan tak pernah mampu memasuki Moskow. Dalam perencanaan operasi Barbarossa, ada keyakinan bahwa Jerman akan memenangkan perang sebelum musim dingin tiba.
Hitler dan para pemimpin militer Jerman sangat optimis Moskow dapat direbut dalam waktu beberapa bulan, sehingga mereka tidak membekali pasukan dengan pakaian musim dingin ataupun dengan peralatan khusus musim dingin. Ketika musim dingin tiba di bulan November dan Desember, tentara Jerman yang tidak siap menghadapi cuaca ekstrim mulai menderita frostbite, hipotermia, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kendaraan dan peralatan tempur Jerman tidak didesain untuk beroperasi dalam suhu beku yang ekstrim. Banyak kendaraan yang macet dan senjata yang gagal berfungsi. Hal ini sangat menghambat gerak maju tentara Jerman dan melemahkan moral mereka. Sementara itu, tentara Soviet yang lebih siap menghadapi cuaca dingin memiliki keuntungan taktis yang besar. Moskow yang terletak jauh dari garis perbatasan pendudukan Jerman di Eropa Timur membuat pasukan Jerman harus menempuh jarak lebih dari 1000 km, melewati wilayah yang luas dengan infrastruktur yang buruk. Logistik menjadi tantangan besar karena jalur suplai Jerman semakin panjang seiring kemajuan mereka ke timur. Ditambah banyak dari jalur kereta Soviet tidak kompatibel dengan kereta Jerman. Selain itu, jalanan yang tidak teraspal dan kondisi berlumpur di musim gugur dikenal sebagai Rasputitsa membuat pergerakan kendaraan berat menjadi sangat sulit. Akibatnya, suplai amunisi, makanan, bahan bakar, dan pakaian musim dingin untuk pasukan Jerman terganggu. Ketika pasukan Jerman semakin mendekati Moskow, mereka kekurangan persediaan vital yang melemahkan kemampuan tempur dan kecepatan gerak mereka. Meskipun Jerman berhasil mengejutkan Uni Soviet dengan invasi mendadak, Soviet menunjukkan perlawanan yang keras. Stalin mengerahkan pasukan besar-besaran untuk mempertahankan Moskow, termasuk merekrut tentara baru dan mengirim pasukan dari bagian timur Soviet. Stalin memindahkan pasukan cadangan dari timur jauh setelah memastikan bahwa Jepang tidak akan menyerang Soviet dari timur. Pada bulan Desember 1941, Tentara Merah Soviet yang dipimpin oleh Jenderal Georgi Zhukov meluncurkan serangan balik yang efektif, berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari Moskow. Salah satu faktor kegagalan Jerman adalah keputusan Hitler yang tidak fleksibel dalam mengubah strategi di tengah pertempuran. Ketika perlawanan Soviet meningkat dan kondisi cuaca semakin sulit, para jenderal Jerman menyarankan penarikan atau setidaknya pergeseran fokus. Namun, Hitler menolak dan bersikeras untuk melanjutkan serangan ke Moskow tanpa memperhatikan kondisi pasukan yang semakin buruk. Hitler bersikukuh bahwa merebut Moskow adalah kunci kemenangan atas Soviet. Ia bahkan memecat beberapa jenderal yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap strategi tersebut. Ini memperburuk situasi pasukan Jerman dan mengakibatkan korban yang lebih besar lagi. Selama operasi Barbarossa, Hitler juga membuat keputusan untuk mengalihkan sebagian pasukan grup Angkatan Darat Tengah yang seharusnya fokus menyerang Moskow ke wilayah Ukraina dan Leningrad. Hitler ingin mengamankan wilayah Ukraina yang kaya sumber daya dan ingin merebut kota Leningrad sebagai simbol kekuasaan. Pengalihan ini menyebabkan penundaan dalam kemajuan pasukan Jerman ke Moskow.
cuaca buruk dan kelelahan pasukan telah memperlambat kemajuan mereka secara signifikan. Penundaan ini memberikan Soviet waktu yang lebih banyak untuk memperkuat pertahanan Moskow. Pada tahap ini, banyak tentara Jerman yang telah bertempur selama berbulan-bulan tanpa istirahat yang memadai, dan kondisi di medan tempur yang ekstrim makin memperburuk moral pasukan. Mereka dihadapkan pada cuaca dingin yang menyiksa, kekurangan suplai, dan serangan balasan Soviet yang semakin lama semakin intens. Sementara itu, tentara merah Soviet justru mempunyai moral yang sangat tinggi untuk mempertahankan Moskow dengan segala cara. Tentara Soviet memiliki tekad yang kuat untuk mencegah tentara Jerman masuk ke ibu kota Moskow. Pada tahap awal serangan, Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, mendukung serangan darat dengan serangan udara yang efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, Luftwaffe mulai kelelahan dan wilayah Soviet yang luas membuat jangkauan mereka semakin terbatas. Cuaca buruk di musim gugur dan musim dingin juga menghambat operasi udara Jerman, membuat mereka sulit memberi dukungan kepada pasukan darat. Tentara Soviet berhasil memanfaatkan kelemahan ini untuk mempertahankan posisi mereka, bahkan melancarkan serangan balasan tanpa gangguan besar dari udara. Kurangnya dukungan udara membuat pasukan darat Jerman kehilangan salah satu keunggulan utama mereka. Ketika Moskow tidak berhasil direbut pada akhir 1941, Hitler sangat marah dan kecewa. Dia menyalahkan para jenderal atas kegagalan ini, menyatakan bahwa mereka tidak cukup tegas dan tidak berani mengambil resiko. Hitler mulai kehilangan kepercayaan terhadap pimpinan militer di lapangan dan semakin banyak campur tangan dalam pengambil keputusan militer. Cerita lain lagi di medan tempur Ukraina. Pasukan Jerman, grup Angkatan Darat Selatan yang memiliki misi untuk merebut wilayah Ukraina yang kaya sumber daya sedikit lebih sukses daripada pasukan yang menyerang Moskow. Meskipun keberhasilan ini juga membawa tantangan dan biaya yang cukup besar. Ukraina memiliki tanah yang subur dan kaya sumber daya alam, terutama tambang batu bara di Donbas dan ladang minyak di sekitar Kaukasus. Kontrol atas wilayah ini akan memperkuat logistik dan industri Jerman dalam perang jangka panjang. Hitler melihat Ukraina sebagai salah satu target yang bisa diambil lebih cepat daripada Moskow karena dekat dengan garis depan Jerman, sehingga grup Angkatan Darat Selatan diarahkan untuk menyerang ke arah Kiev, kota besar di Ukraina. Pada tahap awal, serangan Jerman ini berjalan sukses. Pada bulan September 1941, pasukan Jerman berhasil mengepung tentara Soviet di sekitar Kiev. Ini adalah salah satu pengepungan terbesar dalam sejarah militer dengan sekitar 450.000 hingga 700.000 tentara Soviet tertangkap atau terbunuh. Jerman menganggap pengepungan ini sebagai kemenangan besar yang menghilangkan sebagian besar kekuatan tentara Soviet di
wilayah tersebut dan membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan serangan lebih jauh ke timur. Setelah Kiev jatuh, Jerman bergerak ke arah timur untuk merebut kota industri Kharkov dan kawasan Donbas yang kaya batu bara. Disinilah mereka menghadapi perlawanan keras dari tentara Merah Soviet yang mulai terorganisir kembali. Meskipun Jerman mampu menguasai Kharkov dan sebagian besar Donbas, pertempuran ini memakan banyak korban di kedua belah pihak. Pertempuran di Kharkov dan wilayah Donbas juga menunjukkan bahwa kemenangan Jerman di Ukraina bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Pasukan Soviet mulai menggunakan strategi gerilya, menimbulkan masalah bagi jalur suplai Jerman yang sudah terulur panjang. Pertempuran sengit ini memperlambat kemajuan Jerman dan menguras tenaga serta sumber daya mereka. Setelah menguasai sebagian besar Ukraina, Hitler mengarahkan pasukan Jerman untuk melanjutkan ke Kaukasus dengan target utama menguasai ladang minyak yang sangat penting bagi keberlangsungan industri perang Jerman. Namun, wilayah ini sangat sulit untuk ditaklukkan karena tantangan geografis berupa pegunungan serta cuaca yang semakin buruk saat musim gugur dan musim dingin. Upaya ke arah Kaukasus akhirnya ditunda karena operasi Barbarossa menghadapi kesulitan besar, termasuk kegagalan di Moskow. Jerman tidak berhasil mencapai dan menguasai ladang minyak utama di Kaukasus karena kehabisan logistik dan kekuatan di tengah musim dingin yang parah. Pada tahun 1942, Hitler memerintahkan serangan ke Stalingrad yang menghabiskan sumber daya besar dari tentara Jerman. Ketika pertempuran di Stalingrad mulai berjalan tidak sesuai rencana, Hitler menolak mundur. Dia memerintahkan pasukan Jerman untuk terus bertempur hingga titik darah penghabisan, yang akhirnya menyebabkan kehancuran besar pada Angkatan Darat ke-6 Jerman. Pada akhir pertempuran, lebih dari 250.000 tentara Jerman terbunuh, terluka, atau ditawan, dan ini menjadi pukulan telak bagi strategi Hitler. Hitler semakin frustasi dan menyalahkan para jenderalnya atas kekalahan ini. Pertempuran Stalingrad berakhir dengan kekalahan besar bagi Jerman pada awal 1943. Setelah kekalahan di Stalingrad, para jenderal dan penasihat militer Jerman menyarankan Hitler untuk mencari jalan keluar diplomatik atau mencari cara untuk mengakhiri perang di timur. Namun, Hitler menolak mentah-mentah gagasan ini dan masih percaya bahwa kemenangan masih dapat dicapai. Hitler mengalihkan kekuatan Jerman untuk memenangkan pertempuran Kursk pada pertengahan 1943, yang kemudian menjadi salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Pasukan Soviet berhasil mempertahankan posisi mereka, bahkan melancarkan serangan balik yang menghancurkan pasukan Jerman.
Kekalahan di Kursk ini semakin menegaskan bahwa Jerman tidak mungkin lagi meraih kemenangan besar di timur, tetapi Hitler tetap bersikeras bahwa Jerman harus terus bertempur. Setelah kekalahan di Stalingrad dan Kursk, Jerman mulai kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Ukraina. Dan pasukan Soviet melanjutkan operasi mereka untuk membebaskan Ukraina secara bertahap. Pada akhir 1943, Soviet merebut kembali kota-kota besar Ukraina termasuk Kharkov dan Kiev. Pada 1944, tentara Soviet meluncurkan serangkaian operasi ofensif yang akhirnya berhasil mengusir Jerman sepenuhnya dari Ukraina. Soviet menggunakan kekuatan besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan Jerman di wilayah tersebut, termasuk di perbatasan barat Ukraina. Pada tahun tersebut, Ukraina secara resmi bebas dari pendudukan Jerman dan tentara Soviet melanjutkan serangan mereka ke arah Eropa Timur. Kegagalan total juga dialami pasukan Jerman Grup Angkatan Darat Utara yang bertugas untuk merebut kota Leningrad atau Saint Petersburg. Pada tanggal 22 Juni 1941, ketika operasi Barbarossa dimulai, Grup Angkatan Darat Utara yang dipimpin oleh Jenderal Wilhelm von Lipp segera melancarkan serangan ke Leningrad. Pasukan Jerman maju dengan cepat menggunakan taktik Blitzkrieg yang terkenal, mengalahkan unit-unit Soviet yang tidak terorganisir dan terkejut dengan invasi tersebut. Leningrad adalah salah satu kota terbesar dan terpenting di Soviet, memiliki nilai strategis sebagai pusat industri, pelabuhan, dan simbol kebanggaan Uni Soviet. Mengambil Leningrad berarti menghancurkan moral Soviet dan mengamankan wilayah utara untuk penaklukan berikutnya. Hitler memandang kota ini sebagai salah satu target utama. Dalam beberapa minggu, Jerman berhasil mencapai tepi kota dan pada akhir Agustus 1941 mereka mulai mengepung Leningrad. Jerman juga sudah menguasai wilayah di sekitar kota Leningrad, termasuk kota-kota penting seperti Sisselbrück dan Tikhvin. Pengepungan ini berlangsung selama 900 hari, dari September 1941 hingga Januari 1944. Penduduk kota yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,5 juta orang terjebak di dalamnya menghadapi kelaparan dan kondisi hidup yang sangat sulit. Jerman melakukan serangan artileri berat dan serangan udara untuk menghancurkan infrastruktur kota, termasuk jalur kereta api dan infrastruktur lainnya. Namun, pasukan Soviet di bawah komando Jenderal Leonid Govorov terus bertahan dengan semangat dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Setelah bertahan selama berbulan-bulan, pada bulan Januari 1943, Soviet meluncurkan Operasi Iskra yang bertujuan untuk memecah pengepungan. Operasi ini mentargetkan jalur-jalur logistik yang menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terpisah, yaitu jalur logistik dari timur dan jalur logistik yang menuju kota.
Operasi ini berhasil dan pada Januari 1943 pasukan Soviet berhasil membuka koridor darat ke Leningrad. Meskipun Jerman mengharapkan kemenangan cepat dan penaklukan Leningrad dalam waktu yang singkat, mereka tidak pernah berhasil merebut kota tersebut. Pengepungan panjang yang melelahkan ditambah dengan serangan balik Soviet yang berhasil berujung pada pengurangan kekuatan dan sumber daya Jerman di wilayah tersebut. Kondisi musim dingin yang keras serta kehilangan pasukan di front lain seperti Stalingrad juga mempengaruhi kemampuan Jerman untuk mempertahankan pengepungan. Pada 27 Januari 1944, pengepungan Leningrad berhasil diakhiri setelah lebih dari 2 tahun perjuangan. Pasukan Soviet melancarkan serangan besar-besaran yang tidak hanya membebaskan Leningrad, tetapi juga mengusir pasukan Jerman dari wilayah sekitarnya. Serangan ini merupakan bagian dari serangkaian operasi ofensif yang lebih luas, yang menyebabkan penarikan besar-besaran pasukan Jerman dari front timur. Pembebasan Leningrad dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam perang, menandai titik balik yang signifikan dalam pertempuran melawan Nazi Jerman. Pada 1944, situasi di front timur semakin memburuk bagi Jerman. Pasukan Soviet berhasil melancarkan serangan balik yang sangat efektif, mendorong pasukan Jerman mundur hingga perbatasan Polandia. Pada titik ini, beberapa jenderal mulai mengakui bahwa Jerman telah kalah perang, tetapi Hitler tetap menolak untuk mempertimbangkan penarikan ataupun negosiasi. Reaksi Hitler semakin keras dan irasional. Dia mulai memerintahkan pasukan untuk bertahan di setiap posisi tanpa mundur, meskipun kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sikap ini menyebabkan kehancuran besar-besaran pasukan Jerman karena mereka harus bertempur hingga tewas tanpa harapan untuk bertahan hidup. Hitler juga mulai mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, seperti mengharuskan penduduk sipil untuk tetap tinggal di kota-kota yang berada di jalur pertempuran, tidak peduli ketika serangan Soviet sudah semakin mendekat. Ketika pasukan Soviet mendekati Jerman pada awal 1945, Hitler menjadi semakin putus asa, namun tetap tidak mau menyerah. Dia mulai berharap pada senjata-senjata ajaib atau Wunderwaffen seperti roket V2, jet tempur, dan proyek-proyek senjata lain yang dianggap dapat mengubah jalannya perang. Hitler percaya bahwa inovasi teknologi ini dapat membalikan keadaan, meskipun sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan senjata-senjata tersebut tidak tersedia. Pada tahap ini, Hitler juga mulai menarik diri dari kenyataan. Dia lebih sering berada dalam bunker di Berlin dan semakin tidak mau mendengarkan saran atau pendapat realistis dari para jenderalnya. Keputusan-keputusannya semakin dipengaruhi oleh delusi dan harapan tanpa dasar. Di minggu-minggu terakhir perang, ketika pasukan Soviet sudah mendekati Berlin, Hitler akhirnya mulai menyadari bahwa kekalahan sudah tidak terhindarkan. Meskipun demikian, dia tetap menolak untuk meninggalkan Berlin atau menyerah. Pada April 1945, Hitler menikah dengan Eva Braun dan menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya.
Pada 30 April 1945, setelah Soviet memasuki Berlin, Hitler bunuh diri bersama Eva Braun di dalam bunker. Dalam pidato-pidato terakhirnya dan dalam surat wasiatnya, Hitler menyalahkan kekalahan Jerman pada pengkhianatan dari para jenderal dan rakyat Jerman yang menurutnya gagal mendukung visi Nazi sepenuhnya. Reaksi Hitler terhadap kegagalan Jerman di Soviet merupakan kombinasi dari penyangkalan, kemarahan, dan delusi hingga akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar menerima kesalahan strategi maupun kegagalan dirinya.